Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk pekan ini kajian kita akan membahas tema Muharram dan Hijriah ya, karena sebentar lagi kita akan menyongsong bulan Muharram ya, tahun baru Islam. Tahun baru Islam ini mulai ada sejak Khalifah Umar bin Khattab ya. Di sini kenapa Muharram ditetapkan sebagai awal bulan Hijriah? Nah, di sini ada 3 alasan. Bisa kita temui di dalam kitab At-Taratibul Idariyah wal Amalat wasinaat wal mutajir wal hayatil ilmiyah aliyati kanat ala ahdi ta'sisil al-Madinah al-Islamiyah fi Madinatil Munawwarah al-Aliyah. Di situ dipaparkan 3 alasan kenapa Khalifah Umar bin Khattab menetapkan bulan Muharram itu sebagai awal bulan Hijriah. Yang pertama, karena bulan Muharram itu merupakan salah satu dari 4 bulan yang wajib dihormati. Bisa kita buka ya di surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa ya. Jadi Muharram di sini merupakan bagian dari salah satu 4 bulan yang wajib dihormati ya. Jadi siapa yang beramal soleh pada bulan tersebut, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya, dan sebaliknya siapa yang berbuat maksiat pada bulan itu, maka dosanya pun berlipat ganda. Alasan kedua, kenapa bulan Muharram ditetapkan sebagai awal bulan Hijriah, karena di bulan Muharram ini bulan dimana para jamaah haji pulang ya. Jadi kan kepergian jamaah haji ke Mekah untuk beribadah kepada Allah datang dalam keadaan penuh dosa. Lalu ketika mereka pulang setelah ibadah haji dalam keadaan suci dan bersiap untuk memulai kehidupan yang baru ya. Jadi makanya yang ditetapkan adalah bulan Muharram. Kemudian alasan ketiga, karena niat dan tekad Nabi untuk berhijrah itu sudah ada sejak bulan Muharram ya kan. Nabi Muhammad itu berhijrahnya di bulan Safar ya. Jadi sampai di Madinahnya itu di bulan Rabiul Awal. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan tekad Rasul berhijrah itu sudah berkokoh di bulan Muharram. Namun karena berbagai hal, berbagai urusan, Nabi baru bisa memulai hijrahnya pada bulan Safar ya, sebulan setelah Muharram. Makanya di sini ditetapkan Muharram sebagai awal dari bulan Hijriah ya. Jadi itu 3 alasan kenapa Muharram ditetapkan sebagai awal bulan Hijriah. Nah, tadi yang disebutkan di awal bahwa bulan Muharram itu merupakan salah satu dari bulan yang harus dihormati, maka ada amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Muharram. Yang pertama, kita harus memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah pada bulan Allah yang bernama Muharram ya. Jadi perbanyak puasa saum sunnah di bulan Muharram. Yang kedua, menghidupkan puasa Asyura dan Tasu'a ya, tanggal 9 dan 10 Muharram. Rasulullah
di hadis riwayat Muslim ya, Rasulullah SAW bersabda, dan puasa di hari Asyura saya berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu ya. Di sini kenapa juga ada puasa Tasu'a, untuk biar kita beda dengan puasanya orang Yahudi ya. Kalau orang Yahudi kan hanya puasa di tanggal 10 Muharram saja, sedangkan kalau orang Islam itu berpuasanya di sebelumnya, ditambah sebelumnya tanggal 9 Muharram, atau di setelahnya tanggal 11 Muharram. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Di surat Al-Baqarah ayat 291 ya, itu Allah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Masya Allah ya, betapa besar ya ganjaran yang kita peroleh dari kita berinfak ya, bersedekah. Kemudian juga dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api ya. Ini salah satu fadilah dari sedekah, keutamaan sedekah. Makanya di bulan Muharram ini diusahakan kita untuk memperbanyak sedekah ya, menyantuni fakir miskin ataupun anak yatim dan sebagainya. Kemudian yang keempat, muhasabah atau introspeksi diri. Di surat Al-Hasr ya, surat ayat ke-18, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan ya. Jadi kebetulan di bulan Muharram ini awal dari tahun baru Hijriah, makanya di sini kita sebaiknya introspeksi diri ya, bermuhasabah, menghitung-hitung ya apa yang amalan-amalan yang baik kita perbaiki menjadi lebih baik lagi di tahun ini ya. Di sini juga Rasulullah bersabda, orang yang cerdas itu adalah orang yang hitung-hitung amal baik ya, yang selalu merasa kurang dan beramal soleh sebagai persiapan menghadapi kematian ya. Jadi ini harus kita lakukan di bulan Muharram ya, salah satu amalan yang harus kita lakukan di bulan Muharram. Kemudian yang kelima itu mengenang hijrah Rasulullah SAW ya. Kalau kita perhatikan dari kisah hijrahnya Rasulullah ya, sesampainya di Madinah, Rasulullah dan pengikutnya itu memulai babak baru perjuangan Islam ya. Perjuangan demi perjuangan pun mulai dilakukan Rasulullah untuk menyampaikan wahyu Allah dan mendidik manusia yang beradab. Selanjutnya kita akan bahas tentang hijrah ya. Hijrah dari segi bahasa bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Jadi selama masa kenabian Rasulullah SAW itu telah terjadi 3 kali hijrah ya, atas perintah Allah SWT. Hijrah yang pertama itu hijrahnya sebagian sahabat Nabi SAW dari Mekah ke Habasyah, Abisinia atau Ethiopia, dalam rangka untuk mencari tempat yang lebih aman ya, karena di Mekah itu kaum musyrikin terus melakukan tekanan, intimidasi dan tribulasi kepada para pengikut Nabi SAW ya, sehingga Rasulullah melakukan hijrah yang pertamanya. Hijrah kedua itu adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Thaif ya. Jadi karena kaum musyrikin semakin meningkat intimidasinya terhadap beliau, dan juga pamannya Rasulullah Abu Thalib ya, sebagai penjamin beliau itu telah meninggal. Namun setelah sampai di Thaif itu ternyata Rasulullah justru diusir oleh para penduduknya.
Kemudian hijrah yang ketiga, inilah yang pada akhirnya memberikan harapan besar kepada masa depan dakwah Islam. Di hijrah yang ketiga ini, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berhijrah dari Makkah ke Yastrib, ya, atau yang kita kenal dengan Madinah. Nah, hijrah ini dilakukan pada tahun 13 kenabian, ya, setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Nah, hijrah ini dilakukan setelah adanya kepastian atau dukungan dari sekelompok penduduk Yastrib yang kita sebut sebagai kaum Ansor, ya, bahwa mereka rela untuk mengorbankan segala yang mereka miliki dalam keadaan suka maupun duka untuk membela Rasulullah dan agama yang dibawanya, Islam, ya. Peristiwa hijrah ini sedemikian penting, ya, sampai-sampai Allah dan Rasulnya itu berlepas tangan dari orang-orang yang tidak mau turut berhijrah, ya, kecuali mereka yang keadaannya benar-benar tidak memungkinkan atau yang punya uzur. Dalam peristiwa hijrah ke Madinah ini, para sahabat rela meninggalkan rumah, harta, dan sanak keluarga mereka di Mekah demi perjuangan untuk menegakkan agama Islam. Bisa berhasil melakukan hijrah di sebuah pengorbanan yang amat besar yang didasarkan pada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan terhadap apapun, ya. Setibanya Rasulullah di Madinah, yang Rasulullah lakukan adalah 3 hal ini, ya. Yang dari 3 hal ini menjadikan pilar bangunan masyarakat muslim yang kokoh. Yang pertama yang Rasulullah lakukan adalah membangun masjid, ya, Masjid Nabawi. Setiap orang itu semestinya selalu terikat dengan masjid. Nah, diharapkan dengan sering hadir di masjid, dekat kepada masjid, itu diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim itu akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Dan masjid selain sebagai tempat sholat, juga sebagai tempat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan membicarakan berbagai permasalahan umat. Nah, hal kedua yang dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Nah, ini menunjukkan bahwa persaudaraan atas dasar iman itu merupakan hal yang asasi untuk membentuk umat yang kuat, ya, yang bersatu dan tidak mudah tercerai-berai. Nah, yang ketiga, membuat konstitusi yang tertuang dalam Misak Al-Madinah atau Piagam Madinah. Piagam tersebut merupakan kesepakatan bersama seluruh elemen masyarakat Madinah, baik muslim maupun non-muslim. Jadi piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam itu mengayomi semua umat manusia termasuk non-muslimnya, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, itu hijrah secara bahasa, yaitu berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Namun hijrah juga bisa bermakna maknawiyah, ya, secara maknawiyah. Di sini Imam Ibnu Al-Qayyim dalam risalah Tabukiyah itu menyatakan hijrah yang hukumnya fardu ain adalah menuju Allah dan Rasulnya, tidak hanya berupa jasad namun juga diikuti dengan hati. Di dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 50 Allah berfirman, maka segeralah berlarilah kembali mentaati Allah, ya. Jadi hijrah itu berpindah dari keburukan kepada kebaikan, ya. Hijrah dengan pengertian maknawiyah ini meliputi hijrah dari kekufuran menuju iman, hijrah dari jahiliyah menuju Islam, hijrah dari syirik menuju tauhid, hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, hijrah dari bid'ah menuju sunnah, hijrah dari jelek menjadi baik, hijrah dari baik menjadi lebih baik lagi, ya. Adanya pengertian maknawi dari hijrah ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, ya,
seorang muslim adalah seseorang yang menghindari atau menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Ya, di sini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman bab 4 hadis nomor 10. Ya. Demikian ya kupasan kita tentang bulan Muharram dan hijrah ya. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita bisa melakukan amal soleh semaksimal mungkin ya, karena banyak keutamaan-keutamaannya. Dan juga di tahun baru Islam ini, di bulan Muharram kita berhijrah ya. Hijrah, kalau kita tidak berhijrah secara tempat, yang kita lakukan adalah yang tadi fardu ain adalah hijrah secara maknawiyah ya, dari hal yang tidak baik menuju ke hal yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi ya. Insya Allah kita terus memperbaiki diri kita terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.